Motor parah, dia ngepranknya itu parah banget. Oke, nggak apa-apa ya. Kita simak dulu ke depan motor yang mau direview. Oke, motornya ada di depan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Bedul Bloon. Salam dari Bedul Bloon. Semoga kalian sehat selalu, kalian semoga diberi kelancaran rezeki yang selancar-lancarnya. Oke, jangan lupa ya kalian selalu pakai masker kalau kemana-mana. Karena kita udah terbiasa pakai masker gitu. Oke teman-teman sekalian, ini dalam kondisi motor yang sudah terbongkar. Inilah isi mesin, ya, isi dalam mesin ini, jadi ini gitu. Nah, kenapa di dalam mesin ini kita bongkar dalam kondisi terlepas gini ya, terbuka begini. Nah, kronologinya begini. Nah, yang punya datang, customer datang, ini kenapa nih, bunyi apa katanya? Rupanya itu motornya itu bunyinya tek, mengalami suatu bunyi yang sangat sangat lumayan keras jika kita mendengarkan. Pokoknya dalam situasi kita mengendarainya itu tidak nyaman karena menimbulkan suara. Oke. Sebelumnya itu kita langsung saja kita masuk ke sini. Oke. Pertama-tama dari mana bunyi dan letak suara itu akan keluar pada mesin tersebut. Yang pertama adalah di dalam mesin itu banyak sekali terkandung di dalam itu banyak terkandung seperti spare part yang terisi itu seperti panel, borel dan lain-lain. Oke. Nah, dan segitunya juga bagian kapasnya juga gitu ya. Nah, di mana letak bunyinya itu? Kalian mau tahu? Langsung ya kita aja biar jelas. Oke. Di sini motornya itu mengeluarkan suara bunyi tek gitu. Bunyinya adalah tek. Oke. Pertama kita cek dulu bagian ini ya, CVT. Ini kan bagian CVT-nya masih bagus. Oke. Jadi bagian CVT tidak bermasalah. Oke. Nah, terus bagian silindernya juga jangan lupa cek di situ. Jika tidak ada terjadi kerusakan, nah baru terakhir kita mengecek ini. Oke. Ini mengecek ini harus turun mesin ya. Nah, ini harus turun mesin ya. Ini yang sudah sangat berat. Nah, ini sangat berat. Ini namanya stang seri ya. Nah, ini stang seri. Nah, jadi motor Vario 125 LED itu bunyinya itu berasal dari sini teman-teman. Nah, bunyinya berasal dari stang ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita harus ganti ini juga ya. Kalau kalian buka ini, kalian harus ganti ini juga bearingnya. Bearing stangnya kita harus ganti dua sama ini. Nah, jadi disitulah letak bunyinya itu motor Honda Vario 125 LED. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengecek terlebih dahulu. Jangan kita langsung memfokuskan bahwa spare part ini yang rusak, jadi harus kita langsung ganti. Oh, tidak begitu ya. Oke, nanti kita terlebih dahulu kita ngecek bagaimana yang benar-benar rusak, benar-benar kita positifkan, baru kita ganti teman-teman. Oke, baru kita tahu rusaknya di mana gitu ya. Oke. Selanjutnya sejenis kayak packing dan o-ring pada bagian sini kita ganti saja. Ini juga ya yang kecil ya, supaya tidak terjadi kerembesan air water pump yang keluar. Oke, karena ini efek jangka pemakaian jangka lama seal ini dia akan menipis. Nah, lebih baik kita ganti saja untuk menjaga-jaga ya. Oke, karena juga supaya tidak menimbulkan terjadinya dua kali. Kedua, bocoran. Itu saja.
Oke ya teman-teman sekalian. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan gua bedul-bedulan. Oke ya teman-teman sekalian, ini peralatan yang ada di dalam mesin tipe otomatis Vario 125 LED. Nah ini dia. Sekarang kondisinya sudah dibongkar, keadaan semua udah dicecer ya. Oke, kronologinya itu sebelum dibongkar itu dia mengeluarkan suara. Nah, dari manakah suara itu timbul tersebut mengeluarkan dan sehingga mengalami bunyi? Oke, pertama-tama kita harus pastikan dulu bagian area CVT. CVT itu bagian rumah roller dan ada bushingnya itu harus dikondisikan dulu dalam keadaan masih oke dan tidak goyang ataupun aus pada rumah roller itu ya. Nah, maka dari itu dalam kondisi yang bagus berarti suara yang timbul dari suara motor tersebut yang bunyi tek 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 itu bukan berasal dari CVT ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu bagian CVT-nya dulu. Oke. Yang kedua harus dipastikan dulu piston. Piston ini bisa dia berasal dari dia bisa bunyi juga. Nah, karena ini dia masih bagus, tidak ada tanda-tanda yang rusak. Oke, kita kasih lihat ya. Nah ini piston yang lagi sedang dipakai. Nah ini keraknya sangat banyak sekali ya. Nah ini tidak ada landasan yang rusak pada dinding-dindingnya ya. Nah berarti ini kondisi sehat ataupun piston dalam kondisi normal, tidak ada yang rusak. Nah ini tersebut juga di sini silindernya juga blok silindernya juga tidak ada yang cacat di dalam ini dindingnya. Oke, berarti ini dapat dibilang kondisinya masih bisa dipakai dan tidak menyebabkan suara yang bunyi tersebut keluar dari bagian ini. Oke, nah ini dia. Tapi sebelumnya itu harus terlebih dahulu kita mengeceknya ya, bagian-bagian yang CVT dulu ya, yang lebih ringan, yang sebelum sampai ke detail, sebelum sampai ke yang harus ke full mesin gitu ya. Sebelumnya kita ngecek bagian yang gampang dulu. Nah setelah yang dicek yang bagian yang lebih gampang, yang ringan ternyata tidak rusak, baru kita ngecek ke bagian ini. Nah ke bagian ini udah harus diturunin ya. Kalau seumpamanya tidak diturunin juga bisa, tapi kita harus melihat kondisi ini dia mengebul atau tidak, mengeluarkan asap gitu. Oke, berarti ini masih bagus ya teman-teman. Nah jadi di sini yang ketiga di sini dapat diklarifikasikan bunyi itu berasal dari pada bagian ini. Nah ini adalah bagian namanya crankshaft ya. Nah bandul, kalau sebutan orang-orang kita itu bandul yang lebih gampang. Nih bandul, kalau orang-orang bengkel sebutnya ini bandul. Bandul ini yang berupa begini ya, satu set. Nah jadi ini jadi kita ganti ininya aja ya. Ini adalah stang seher. Nah ini juga sekalian harus kita ganti nanti supaya tidak terjadinya timbul suara. Soalnya udah sekalian kita bongkar gitu ya. Nah di mana letaknya bunyi-bunyi itu? Nah inilah teman-teman sekalian. Jika kalian mau ganti ini satu set lebih bagus, tapi harganya akan tetap jauh lebih mahal dibandingkan kita mengganti yang bagian setang gitu.
berhenti bunyi teman-teman ya. Nah ini, jadi ini harus diganti nih, matic diganti yang baru sama bearingnya. Oke. Nah jadi ini adalah bagian yang sudah kita bisa dikatakan kita sudah mengecek. Sekalian kita bongkar mesinnya, sudah ketahuan penyakitnya itu di mana ya teman-teman sekalian. Nah, jika kalian turun mesin, kalian jangan lupa juga untuk mengganti ini o-ring ini, seperti karet-karet ini yang sudah lama, karena dia akan terjadinya kebocoran jika tidak diganti. Nanti akan menyebabkan perembesan air ya, air radiator ini ya. Ini adalah water pump, ini adalah water pump nih, water pump AC. Nah jadi sebaiknya kita ganti saja yang baru, karena ini pemakaian jangka lama, tidak pernah dibuka. Lama-kelamaan seal itu akan menjadi mengecil, bukan mengecil, akan menjadi tipis. Nah sehingga kita mending kita ganti baru saja. Jadi itu antisipasi untuk menjaga kebocoran di situ ya. Nah sekalian juga packing atau o-ring headnya diganti saja gitu, untuk lebih amannya gitu ya. Soalnya ini resikonya sangat besar kalau tidak diganti. Jadi airnya bisa kemana-mana ya, bisa masuk ke mesin juga gitu. Oke. Yang jelas sih terjadinya kebocoran gitu ya. Terus jangan lupa juga ini bagian ini nih harus diganti juga nih, packing ini ya. Pasti aku ganti ini packingnya ya. Jadi kalian harus ganti packing baru. Blok ini packing blok bawah, ini packing headnya paling atas. Nah itu harus diganti supaya tidak terjadi kebocoran atau masuknya bagian water ini, air. Nah, air ke bagian mesin, ke bagian pistonnya, supaya tidak terjadi kemasukan. Gitu aja. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan, kita klarifikasikan bahwa Vario 125 LED yang berbunyi itu adalah pada bagian tek itu ini. Setang seher ya teman-teman sekalian. Tapi jangan salah, tapi nggak semua itu bunyi tek. Kita bisa memastikan bahwa ini yang kena. Oh, nggak bisa juga ya. Tapi setidaknya kita harus mengecek terlebih dahulu suara mana dan dari manakah berasal kerusakan itu. Nah, di situ teman-teman. Sebelumnya itu kita udah cek semua ya, oke? Jadi kerusakan pada sini. Dan juga bisa juga kita main feeling juga, karena kita udah terbiasa, jadi kita tahu kita main feeling, bukan feeling namanya, kita main apa namanya? Kita punya apa ya? Apa namanya, firasat gitulah, sejenis kayak kita udah terbiasa, karena kita udah terbiasa dengan suara apa yang bunyi itu, suara apa yang bentuknya bunyi itu berasal dari mana, kita udah terbiasa. Ya iyalah, jelas lu terbiasa. Oke. 30 tahun. Tapi kalau bagian ini untuk suaranya bunyinya kayak gimana, jadi semua bunyi itu tidak sama. Jadi bagian contoh ini, bagian seher bunyinya ada tersebut, bunyinya itu berbeda. Nah, terus bagian setang bunyinya itu berbeda juga. Kan pengalaman lu udah 30 tahun. Bagian rumah roller itu bunyinya berbeda juga. Jadi tidak bisa kita samakan tiga tersebut, bunyinya tidak bisa kita katakan disamain semua sama. Oke. Yang jelas di sini mungkin aku mau menyampaikan bahwa yang hampir-hampir mirip bunyinya itu adalah ini, setang sama ini ya teman-teman. Ini hampir-hampir mirip. Nah jadi kita jangan terkecoh, atau kita jangan sampai salah tafsiran juga gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah,
Jadi hanya inilah yang sedikit ilmu dan wawasan bisa betul-betul memberikan bahwa di mana letak kerusakan dan bunyi-bunyi pada motor tersebut, gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat, bagian mesin itu sebenarnya itu susah ya, sebenarnya susah. Kalau dibilang susah sebenarnya sih nggak susah banget, gampang. Karena apa? Susah-susah gampang namanya. Cuma kan kita harus mencari dulu di mana. Kalau bagian mesin kan sudah agak lebih proses pengerjaannya kan lebih susah gitu. Jadi kita harus lebih detail gitu ya, maksudnya lebih teliti lah. Kita harus lebih teliti di mana letak bunyi dan kerusakan tersebut gitu. Oke, jadi ini nanti kita tinggal kita ganti yang spare part yang baru, kita pasang